Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya ya, Tirta Ignodio. Jadi saya di sini akan mencoba berbagi ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika para pendaftar mengunggah dokumen di sekolah kedinasan ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi sebenarnya video ini saya buat sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di video yang saya sebelumnya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya soroti tentang teman-teman yang mau mendaftar itu banyak yang kesulitan. Jadi banyak pertanyaan yang misalnya seperti ini, Bang, kenapa sih kok saya nggak bisa upload unggah dokumen ya? Jadi dia nggak bisa ngupload atau unggah dokumen. Terus ada lagi pertanyaan, Bang, gimana sih cara upload atau dokumen, persyaratannya apa aja? Terus berapa ukuran dan tipe file? Bagaimana proses upload dokumen biar cepat, Bang? Nah, dan sebagainya lah ya. Jadi di sini saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa subscribe video saya jika video saya ini menurut teman-teman bermanfaat. Subscribe, like, and share. Kita berbagi informasi ke teman-teman semua yang mau mendaftar di sekolah kedinasan ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Nah, ini pertanyaan seputar mengunggah dokumen di sekolah kedinasan. Yang pertama yaitu mengapa saya tidak bisa upload atau unggah dokumen ya. Jadi jawabannya, pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batas masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda upload akan ditolak ya. Jadi penyebabnya kenapa kok nggak bisa diupload, mungkin kapasitasnya terlalu besar filenya teman-teman ya. Jadi harus dikompres dulu, dikecilkan dulu. Itu banyak tutorialnya di Google ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Terus pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara upload atau unggah dokumen persyaratan ini ya. Ini hampir sama sebenarnya. Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diupload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi SSCN Sekolah Kedinasan 2020 ya. Nah, itu. Terus pertanyaan yang ketiga, nah ini yang penting ya. Berapa ukuran dan tipe file yang harus diupload? Nah, ini ya. Ternyata ada ukurannya ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Pas foto ya. Lebih dari 200 KB ya teman-teman. Ketika kita melebihi dari 200 KB, maka otomatis akan ditolak oleh aplikasi ya. Dan formatnya JPG, sama dengan KTP, 200 KB juga maksimal format JPG. Terus kemudian ijazah ya, kalau ijazah 700 KB ya, dengan format PDF. Terus kemudian transkrip itu 400 KB dengan format PDF. Raport ya ada 500 KB dengan format PDF. Dokumen lainnya 1 MB dengan format PDF. Dokumen lainnya itu seperti yang dipersyaratkan dalam sekolah kedinasan masing-masing gitu ya, berbeda tapi teman-teman ya. Terus ada bukti bayar ya, ini setelah kita dinyatakan lulus nanti ya, jadi kita harus membayar itu 200 KB dalam format JPG. Terus surat pernyataan yaitu 700 KB maksimal format PDF. Ada lagi surat lamaran, surat keterangan 500 KB format PDF. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar ya teman-teman, ukuran kapasitas ini, karena ketika melebihi batas maka otomatis sistem akan menolak dokumen kita ya. Jadi nggak bisa ngupload nih ya teman-teman. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana sih agar proses upload dokumen dapat lebih cepat ya, atau lebih cepat ya. Nah, ini ada triknya teman-teman. Jadi bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, gunakan koneksi internet yang cukup stabil, gunakan koneksi internet yang menyediakan space bandwidth cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala ya. Jadi kalau di browser teman-teman itu banyak sampah-sampahnya, maka harus dibersihkan dulu. Nah, itu yang mengganggu nanti ketika ngupload ya teman-teman. Jadi biar cepat dibersihkan semua historinya ya, sampah-sampah yang ada di browser teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, apakah saya bisa mengupload ulang dokumen? Nah, ini ya.
Kira-kira bisa nggak? Nah, jawabannya tentu saja bisa ya teman-teman. Jadi dokumen yang sudah diupload dapat diupload ulang selama belum klik resume. Ini tahap akhir ya teman-teman. Anda harus berhati-hati dalam mengunggah dokumen dan pastikan sesuai dengan persyaratan. Cek ulang kembali sebelum melakukan proses upload. Jadi kita bisa mengubah data apapun ya teman-teman sebenarnya sebelum kita klik resume atau tahapan akhir. Setelah kita klik resume, terus kemudian kita harus mengecek satu persatu ya, sudah benar atau belum. Kalau sudah benar kita lanjutkan, akhiri ya. Kemudian kalau muncul kartu pendaftaran ya. Tapi sebelum itu bisa dirubah. Tapi setelah itu kita sudah nggak bisa merubah data lagi. Jadi harus benar-benar diperhatikan, harus berhati-hati ketika kita menginput data-data kita ya teman-teman. Nah itu beberapa, ada 5 pertanyaan mungkin yang bisa saya jawab ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi, subscribe ya kalau video saya ini menurut teman-teman bermanfaat ya. Like and share. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.